Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang Kau beri. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya hanya akan baca ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah jangan menghakimi. Saudara, menghakimi artinya adalah kita bertindak sebagai hakim atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dengan cara misalnya memberikan cap atau label orang itu adalah sebagai orang yang berdosa, tidak layak sama sekali gitu ya untuk dikasihi gitu ya. Atau kita sebagai bertindak sebagai hakim dengan cara mengharapkan orang itu dihukum gitu ya, diasingkan, dikucilkan gitu ya. Nah, saudara-saudara, hal yang demikian adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan ya. Kenapa? Karena ketika kita bertindak sebagai hakim dikatakan engkau sendiri tidak bebas dari salah ya. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri gitu ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain karena kita pun tidak bebas dari salah. Nah, saudara-saudara, hal inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, supaya mereka tidak hidup di dalam saling menghakimi antara yang satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks daripada firman Tuhan ini adalah bangsa Yahudi merasa bahwa mereka sebagai umat pilihan Allah menganggap diri lebih rohani, lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Jadi menganggap orang lain rendah gitu, mereka lebih tinggi gitu. Jadi ada suatu kesombongan rohani karena mereka status mereka sebagai umat Allah yang hidup dalam hukum Taurat, melakukan sunat dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan mau memperingatkan mereka bahwa orang Yahudi, orang Yunani, ataupun bangsa-bangsa di seluruh dunia tidak akan luput dari penghakiman Allah, dari murka Allah. Ketika mereka hidup di dalam dosa, tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka semua orang tanpa pandang bulu Allah akan hukum. Karena Allah adalah Allah yang adil. Nah, saudara-saudara, 3 hal yang diperingatkan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ini adalah yang pertama, dikatakan bahwa orang yang menghakimi orang lain juga tidak akan luput dari murka Allah. Itu di dalam ayat 1 sampai 3. Dan yang kedua, dikatakan di sana diperingatkan bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari murka Allah adalah dengan bertobat. Dan yang ketiga, bahwa Allah akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya tanpa pandang bulu. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang adil. Artinya bahwa tidak ada kesalahan yang luput dari hukuman Allah. Dan hukuman penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Namun saudara-saudara, bukan berarti bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam, yang sedikit-sedikit menghukum gitu ya. Tidak, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang adil, namun Dia juga Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan. Tuhan menginginkan setiap orang tanpa terkecuali untuk diselamatkan.
Tuhan menginginkan semua orang bertobat, hidup di dalam pertobatan. Semua orang ingin diselamatkan. Nah, sehingga saudara-saudara, dari hal ini kita belajar, ketika ada saudara kita yang meninggalkan imannya atau hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginan daging, kita diingatkan untuk menegur mereka di dalam kasih. Bukan bertindak sebagai hakim, tetapi kita boleh mengingatkan mereka, menegur mereka, merangkul mereka supaya kembali ke jalan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami dengar. Ajar kami Tuhan memiliki hati seperti hati-Mu yang terus menyatakan belas kasih kepada setiap saudara-saudara kami ya Tuhan yang masih hidup di dalam dosa, supaya kami boleh merangkul mereka di dalam kasih untuk kembali ke jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.